Bapak Ibu sekalian, ini sesi yang menyiksa karena habis makan, ngantuk, dan data analisis juga membuat ngantuk. Kayaknya enak ke JJM ya. Ya mungkin kita harus sesinya di depan sana, sewa corner di Excelsior. Itu menarik itu. Makanya sambil ini mungkin lebih enak. Kira-kira apa sih yang seharusnya kita diskusikan dengan mahasiswa atau ketika kita mau melihat di sini? Ya intinya biar kita tidak seperti ini, sudah analisis. Jadi sebenarnya kemudian pertanyaannya apa sih? Seperti itu. Jangan sampai kemudian data yang kita analisis itu tidak menjawab pertanyaan penelitian kita pada akhirnya. Pernah terjadi nggak? Mestinya ya tidak. Tapi waktu mahasiswa dulu. Ya maksudnya bukan dengan Bapak Ibu sekalian, maksudnya dengan mahasiswa yang dibimbing itu pernah terjadi nggak? Jadi bahwa kita sudah analisis ternyata tidak menjawab pertanyaan penelitian. Pernah kan? Kira-kira ya kenapa bisa terjadi seperti itu? Kurang bimbingan atau kita kurang membimbing? Kita kurang membimbing, ya. Oke. Dulu belum ada statistical program for student. Sekarang kan ada SPS, statistical program for student. Ya benar. Tapi sekarang saya masih beberapa kali menemukan datang dengan setelah itu ternyata datanya tidak bunyi untuk menjawab pertanyaan penelitiannya. Meskipun sudah, kenapa? Bisa juga salah analisis. Bisa juga karena data analisis ketika ini kan bagaimana kita juga menyiapkan sejak awal. Jadi di sini saya mencoba untuk beberapa isu diskusi terkait dengan good practice. Dalam analisis itu juga ada hal-hal yang terkait dengan good practice, kemudian analisis strategi, dan nanti kita mencoba melihat kalau ada pada bagaimana menulis resultnya. Di good practice sendiri sama sebenarnya GCP itu kan ngajari kita good practice, ya kan, mulai dari ada essential dokumen dan sebagainya. Di sini mungkin yang akan kita tekankan adalah pada saat kita melakukan data management. Data management itu kira-kira good practice-nya apa saja yang perlu kita perhatikan? Data flow, data entry, quality control. Kalau selama ini pernah nggak kita mendiskusikan ini dengan bimbingan kita? Berarti kita melihatnya post facto. Ya, karena justru itu yang beberapa saat cara kita untuk bisa menghindari itu kan sebenarnya justru di sininya di awal.
Nah, kalau kemudian selama ini ketika kita bicara tentang pada saat proposal juga develop, kita pernah mendiskusikan ini enggak, data management? Biasanya ya. Sampai pada level apa diskusinya? Ya, karena data manajemen yang terkait dengan, kalau tadi kita bicara kalau datanya aneh baru kita lihat itu kan post facto, ya toh. Sementara ini di sini kan seharusnya sejak awal nih. Kan di proposal itu ujungnya kan analisa statistik. Betul. Ya, jadi dalam analisa statistik langkah apa yang harus dilakukan sudah bisa dari situ kan. Oke. Nah, seberapa detail itu biasanya didiskusikan dengan mahasiswa? Order. Biasanya order. Oke. Salah satunya. Betul. Ya, intinya kan kita punya protokol, datanya itu dikoleksi sesuai dengan protokol, akurat juga, seperti itu toh. Nah, itu seharusnya sudah juga dirancang pada saat mahasiswa itu develop proposalnya. Memang biasanya kalau yang tertulis di proposal kan biasanya data collection, kemudian data analisis. Tapi seberapa detail itu dilihat itu tidak sampai ya. Salah satu alasannya Ya. karena sampai tingkat proposal, Ya. dia harus melewati berbagai macam kuliah yang di dalamnya ada kuliah ini. Oke. Ya kan? Kan S2 misalnya, S1 pun kan sudah ada metodologi. Ada. Datang ke tempat kita setelah dia selesai kuliah metodologi. Nah, masalahnya kuliah metodologi itu tidak mencakup topik good practice selama ini. Nggak sampai. Kelihatannya tidak ya. Betul. Lebih pada desain, variabel, kemudian apa yang harus dikoleksi, tapi bagaimana cara mengoleksinya itu, ya, good documentation dan sebagainya. Ya. Ya, intinya ada proses ini. Ada seharusnya sesuatu yang standar di dalam riset adalah ada quality assurance, bagaimana kita merancang agar data yang kita koleksi itu punya sistem untuk ngecek. Misalnya di dalam proposal mungkin ada tulisan 10% itu akan dicek ulang, meskipun mungkin tidak dilakukan juga ya, verifikasi misalnya. Ada upaya-upaya di dalam data collection itu, bagaimana cara sebuah sistem quality assurance. Kemudian saat data koleksi misalnya bagaimana kita melakukan quality control. Misalnya kalau mereka menggunakan surveyor, bagaimana mereka bisa yakin bahwa surveyornya itu benar melakukannya. Dan kemudian bisa juga ada quality assessment. Quality assessmentnya bisa dengan melakukan audit trail nantinya. Iya, begitu masuk jadi panas. Tadi enggak loh. Nah, kalau memang kita ingin menghasilkan lulusan-lulusan S3 kita yang bermutu juga dan
ketika kita memberikan gelar lulus dengan memuaskan, memang lulus dengan memuaskan, hal ini juga menjadi sesuatu yang penting. Bagaimana kita sebagai kemudian pembimbing itu juga mendiskusikan tentang sistem quality assurance-nya, kemudian bagaimana mereka melakukan quality control untuk data koleksinya, dan juga bahkan bisa ada sistem quality assessment-nya. Mungkin sedikit sharing terkait dengan quality assessment pada saat saya ambil S3 misalnya, bahkan untuk manuskrip yang sudah publish punya saya itu kemudian saya didatangi auditor untuk kemudian dia menanyakan pada saya mulai dari seluruh data, struktur data yang ada di dalam komputer saya, di mana disimpan kuesionernya seperti apa, database-nya seperti apa, anonimitasnya seperti apa, sampai kemudian saya diminta mereproduksi lagi tabel yang ada sudah dipublikasi itu. Bukan, memang quality assurance dari departemen saya. Jadi di sana udah ada orang yang memang secara rutin melakukan itu secara acak. Hah? Sudah publish. Jadi bagaimana kemudian dilihat bagaimana proses analisis saya. Jadi misalnya di situ seluruh sinteks saya dilihat lagi, dan pada akhirnya diminta untuk mereproduce satu tabel yang ada di situ, dan hasilnya harus sama. Hasilnya harus sama. Kenapa? Dan itu ya memang kalau kita memang mau punya high quality research, ya arah itu yang memang harus kita lakukan ke depan. Jadi ada fabrikasi tadi kan. Salah satunya fabrikasi dan seterusnya. Tapi juga bahwa memang hasil meskipun tidak fabrikasi, memang mutunya high quality. Enggak, internal departemen, satu departemen yang memang fokus untuk ngurus quality. Di departemen itu setahu saya, mungkin di departemen lain juga ada ya, tapi bahwa sistem itu ada, dan memang sesama peneliti juga. Dari data tempatnya lagi, apakah ada datanya, cuma hasilnya? Dari misalnya data saya bahkan disimpan di mana, anonimitas data dilihat, seharusnya saya dalam satu database itu tidak ada identifikasinya, dilihat itu. Kemudian storingnya di mana saja, siapa yang punya akses ke data tersebut. Ya, dia mengaudit bagaimana yang outcome yang ada di situ itu bisa diaudit sampai ke hulunya. Dan itu harus sesuatu yang konsisten. Iya, ya mungkin karena memang secara kultural kita belum terbiasa. Tetapi kalau memang kita mau meningkatkan mutu, yaitu sesuatu yang sistem tersebut mungkin harus kita pikirkan juga. Itu salah satu contoh apa yang terjadi dengan hal ini. Ada kalau ada punya pengalaman yang relatif serupa dengan itu? Belum ya? Di audit enggak sampai. Project itu yang di audit itu apanya? Hasil penelitiannya atau projectnya? Datanya. Yang sponsor ya, oke.
Kalau di penelitian klinik, kalau di kulit itu ada penelitian klinik, itu semua data harus ada data hardware dan data software. Data hardware-nya itu kita simpan berapa tahun yang lalu ya? 5 tahun ya. Ya. Bisa dicari lagi. Ya. Source dokumen itu memang harus bisa kita retrieve juga bahkan di situ untuk audit trailnya. Tapi resikonya mentek-entek di lemari. Betul. Bisa juga dengan digitalisasi, tapi digitalisasi juga butuh effort yang tidak simpel dan cepat. Nah, kaitannya dengan data flow misalnya, apakah kita dalam pengalaman kita pernah mendiskusikan bagaimana cara mahasiswa kita mulai dari apa sih datanya diambil dari mana, sampai kemudian alurnya sampai itu bisa siap dianalisis, mana critical point-nya, dan bagaimana sistem untuk quality-nya. Ya, betul. Apalagi kalau source datanya itu dari berbagai sumber. Misalnya ada data dari lab, ada data dari layanan, ada data dari individu partisipan. Pada suatu saat itu harus dijadikan satu di CRF. Flow-nya itu geseh saja itu sudah bisa bikin pusing kepala. Nah, apakah flow seperti ini itu pernah juga didiskusikan? Kalau penelitiannya untuk S2, ya, untuk S1 tidak pernah TKT, tapi yang berduit banyak dari penelitian dari pabrik kosmetik kita punya ini ya. Tapi penelitian dari residen open ono DW gitu toh. Ya. Ya, faktanya gitu. Faktanya begitu. Ya. Nah, sebenarnya kalau memang ya harusnya standarnya sama. Kalau mutunya begitu. Tinggal nanti, apalagi kalau ini untuk S3, untuk yang doktoral yang memang level seriousness-nya itu lebih tinggi. Itu kontrolnya itu, quality kontrolnya pada kebenaran data toh ya? Atau pada quality yang lainnya lagi gimana? Ya, pada bahwa semuanya itu sesuai dengan apa yang harus ada di protokol itu, dan datanya memang benar-benar valid. Ya, itu yang saya rasa kita juga, saya sendiri memang juga pada prakteknya juga tidak terlalu detail mendiskusikan ini, tapi hal-hal yang mungkin perlu kita jadikan awareness bahwa kalau memang kita, apalagi kita memang itu akan menjadi sesuatu yang kita publikasikan, dan itu untuk meningkatkan kualitas publikasi kita, mungkin ini perlu kita juga diskusikan lagi. QC. Ya. Nah, ini mungkin seharusnya harus dipikirkan oleh sistem ya, prodi dan sebagainya. Kalau memang mulai harus kita pikirkan bagaimana ada QC untuk mereka yang melakukan disertasi. Apalagi kalau pada level S3 kan memang ya. Memang selama ini data entry ke komputer banyak dilakukan oleh teknisi atau oleh mahasiswa itu sendiri, dan kontrolnya hampir tidak ada di situ. Tidak ada ya. Ya, misalnya kalau data entry, sebenarnya data entry yang paling gampang dibuat kontrolnya karena kita bisa double entry dan mudah untuk ngeceknya. Tetapi yang ada di sini ini justru yang menjadi sulit. Sebelum sampai masuk ke entry dan sebagainya, kalau ini lebih relatif lebih mudah. Tapi yang di sini
data koleksinya itu yang relatif lebih sulit untuk membuat kontrolnya. Iya, 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 iya. Oh enggak. Tapi misalnya ada sistemnya, atau misalnya kemudian katakanlah data quality control untuk data koleksi, misalnya kita bisa minta kalau wawancara 2 kali, beberapa secara random dilihat lagi, kemudian bisa kita komparasikan. Bukan kita sendiri yang melakukan, tetapi itu bagian dari proposal itu. Jadi dengan kata lain, tiap subjek dalam penelitian, entah itu eksperimental atau non eksperimental, harus punya status atau record individual per subjek. Iya. Kalau itu ya CRF. Yang sering kita lihat itu kan formulir penelitian, ya kan? Yang kadang beberapa kali dicek 2 kali, variabelnya tambah atau kurang gitu. Betul. Ya, sama seperti misalnya kita di CRF bisa mengecek dengan source dokumen. Katakanlah kita ngambil 10% dari CRF itu, kita sampel, kita cek dengan source dokumen misalnya dari lab, apakah sama dengan yang dikeluarkan lab. Itu salah satu cara. Iya. Dan itu yang memang harus ditampilkan oleh mereka dalam hal diskusinya. Itu pembimbing ya? Ini ya? Gue ngomong gelem tadi pembimbing. Menurut cilik gawe nakake. Nah, itu bukan isu yang saya bahas loh itu. Kenapa? Ya, kemudian ketika ada komentar lagi atau terkait dengan ini, dengan pengalamannya? Ketika kita mendiskusikan dengan mahasiswa, misalnya pada proposal, ada diskusi tentang data analysis plan enggak? Data analysis plan. Apa yang didiskusikan biasanya di dalam itu? Saya nggak pernah ya. Nggak pernah ya? Statistiknya pakai apa? Itu toh. Tidak berbasis udon itu ya. Percaya toh, tidak berbasis udon itu jadi. Gitu ya. Oke. Kusnudon. Tapi orang baik pun bisa keliru toh? Ya. Bukan karena dia berniat buruk. Tapi karena keliru itu yang dilupakan. Saya sih pengalaman ini Mas Ya. kontrol itu, makanya saya memang terinspirasi sama profesor saya. Jadi dia itu bisa menemukan kesalahan saya, atau mungkin saya secara tidak sengaja melakukan ketidakjujuran. Kita cerita soal tapi konangan gitu. Jadi dari data kasar yang ada kan itu dikasih data, kamu lihat gitu, karena ada beberapa dari tabelnya. Oke. Dari tabel itu kan kita lihat ada variabel apa, kemudian analisisnya kita sudah seperti membuat tabel itu, karena saya dulu juga diajarinya gitu. Pada proposal itu sebaik mungkin sudah disampaikan dengan tabel, sehingga seharusnya pada saat menulis hasil penelitian itu kita sudah tidak kesulitan, cuman konsentrasi ke discussion Pak. Ya. Kalau yang pernah ikut course-nya Jeff ini, yang dia lakukan pertama kali yang terkait dengan itu, itu justru yang sebelum itu malah kan kita diminta untuk bikin abstrak. Abstrak, mulai dari background, metode, analis hasil, dan itu sebenarnya abstrak seringkali kita bikin itu pada akhir kan? Ya, saja setelah
perpustakaan selesai baru main abstrak selesai. Iya, iya. Ya. Ya. Ya, jadi kan seringkali yang kita lakukan kan seperti ini. Punya data, kita ngumpulin data gitu toh. Terus datanya disiksa sedemikian rupa sehingga kemudian oh ada ceritanya. Baru kita masukkan. Nah, kita apa sih? Kemudian makanya kemudian apa research outcome-nya? Itu tadi baru bicara tentang metables dan seterusnya. Kemudian juga kita harus lihat siapa sih target audiensnya? Apakah pure scientist group? Karena sekarang kan dengan kalau kita mau audience research kan tidak hanya kalangan sesama peneliti kan, bisa juga pengambil kebijakan. Dan pengambil kebijakan mungkin informasi yang diperlukan beda dengan apa yang kalangan peneliti lain perlukan. Jadi ini juga harus kita pikirkan sejak awal, apa sih yang mereka butuhkan. Baru setelah itu informasinya apa yang mau kita sampaikan. Nah setelah itu baru kita mau, kalau informasinya apa, apakah kita hanya butuh mendeskripsikan ataukah kita harus mencari hubungan, hipotesis testing dan sebagainya, dan dalam format apa. Setelah itu baru kita bicara datanya apa nih kalau begitu. Setelah itu baru variabel dan kita mendefinisikan variabel operasional. Siapa? Aku ini kan ora. Iki mau toh? Oh. Ya ditibake meneh toh. Itu ciri khas wanita, menguji kegentlemanan laki-laki. Tidak perlu diuji. Terbukti. Ora. Betul. Ya, di dalam kita mendiskusikan analisis mungkin ini yang saya rasa akan menjadi hal yang good practice, karena kemudian dengan demikian kita juga akan bisa membatasi data apa yang perlu kita kumpulkan. Seringkali kita mulai dari kita mau ngumpulin apa dulu nih, ya toh. Tapi dari sini kita bisa membatasi data apa yang perlu kita kumpulkan saja. Dan sekarang itu bagian dari salah satu kriteria ethical review. Karena kalau data dikumpulkan dan tidak diapa-apakan itu dianggap unethical. Kenapa? Boleh, tetapi harus ada maksud, mau dibuat diapain. Jadi data mining itu sesuatu yang dianggap tidak terlalu. Umur, jenis kelamin, sudah menikah belum, punya pacar belum, nah itu ya. Yang punya pacar kan biasanya nggak dianalisis. Nah, Nomor telepon. nah kalau memang itu diperlukan bisa tapi kalau memang tidak diperlukan, ya jangan dikumpulkan. Kira-kira seperti itu. Ada komentar sampai di sini? Ya, karena kita tidak terbiasa riset di public health yang besar. Kita kan biasa bisa di tetes-tetes itu nggak begitu
Variabel. Kalau penelitian Oke. Nah, epidemiologis, haha. Iya, karena modelnya beda ya. Saya nggak tahu lebih pada kalau saya membayangkan di lab terutama memang masih mengeksplorasi, exploring ya. Kalau ini kan kita lebih banyak mungkin membuktikan, benar ya? Benar ya? benar dong. Ya, moralitasnya gitu benar dong. Paling Stoknya yang berbeda kan level Gitu ya? populasi dari bibit juga. Kalau kira juga Kalau saya malah mungkin kadang bisa awal. Gitu ya. discovery. Nah, makanya Kan discovery. karena discovery kan beda Kita kan dengan observasi. kalau kita kan proving gitu ya discovery. Kalau ini kan discovery memang mengeksplor. Jadi nggak ada istilah terlambat gitu, karena kan sudah ada populasinya. Betul. Jadi kan kadang yang bikin lambat bukan karena dia, tapi kan menentukan estimasi supaya bisa. Betul. Betul. Dan sebenarnya datanya kita memang controlling data sejak awal dari source namanya dan logbook. Jadi yang diajarkan yang bukan di CRF itu. Yang penting pada good praktisnya kan lebih pada bisa ke dokumentasi itu kan untuk audit trail bisa dilakukan. Ya, sisinya berbeda saja. Nah, kalau misalnya dengan analisisnya, pola analisisnya kira-kira beda nggak step analisisnya? Gimana? Kadang beda. Agak beda kalau di populasi kan sampelnya kan dari subjek individu, satu subjek satu koreksi apa CRF gitu ya. Kalau di logbook kan kita eksperimen by eksperimen. dari langkah berdasarkan dari step kita kalau di lab ya. Step kontrolnya di step-step itu kan. Eksperimen 1, 2 gitu kan berturut-turut Nanti public sama klinikal epidemiologi juga beda. Jadi kalau public itu kan populasi banyak, dia mainnya di statistiknya yang keren-keren. Tapi kalau kayak seperti saya, mungkin dokter Madana, nanti kan klinik, jadi kita mengeksplorasinya itu per pasien gitu. Jadi satu pasien juga dengan detail. Tapi mungkin enggak. Itu berarti level datanya. Iya. Kalau Mas PKM aku lihat dia pakai analisis status. Epidemiologi istilahnya ada status pasien, status tadi. Iya. Ada status peneliti, ada status pasien. Iya. Itu mudah di. Namanya kalau yang ada cara, ada juga source dokumen. Ada. Enggak, tadi lagi jawab enggak, tapi Pak Widodo mengatakan status pasien itu bisa diapakan. Enggak, soalnya nggak bisa bayangin soalnya. Kalau kan lab, tapi kan dari sampel pasien dan ini akan menuju ke populasi juga. Bisa gini itu apa? Tapi gini itu apa? Rasanya begini. Jadi kayak cak kabeh kayak epidemiologi kayak saya nggak tahu kayak satu pasien dari spesifikasi kliniknya seperti apa, terus labnya seperti apa. Terus itu sambil aku nunggu Pak Widodo. Tapi datanya pasien begini itu diapakan? Dicari. Tidak jelas soalnya. Oh, dicari. Dicari. Masalahnya kalau nanti ke RM itu juga Buat RM sendiri. Di sana itu cuma banyak fraudnya. iya ya. Makanya oleh karena itu kita itu punya, jadi ada medical record sendiri, ada medical record punya rumah sakit, tapi masing-masing saya kayak alergi, sebagian alerginya. Boleh itu punya medical record sendiri, yang maksudnya detail banget sampai cipit-cipit itu ada. Ini berarti isunya adalah audit trail yang kaitannya dengan CRF dengan source dokumen. Dan itu yang tadi didiskusikan ketika kita bicara bagaimana kita bisa merekonstruksikan ini sampai ke hulu. Mau berdaki nulisnya ditarik ya.
Kurasa dibocor misalkan yang nulis kecuali nulis kwitansi. kecuali nulis Ya. Ora sing nulis kwitansi soal sekretaris ya. Oh. Ya. Ya. Kalau model analisis plan seperti ini masih relevan nggak dengan studi yang di lab misalnya? masih. Mak tadi saya katakan ini good practice, cuma pelaksanaannya gitu. Detailnya saja yang berbeda. Ya, prinsipnya sama bisa. Itu yang diajarkan di GCLT Sama kode karo GCLT ya. Ya. GCP dan GCLT kan sudah harus Oke. fokus. Dengan data Kenapa? Kalau kita sudah tahu apa data yang dibutuhkan, baru kita cari bagaimana cara kita mengkoleksinya. Jadi kan ada endpointnya. Kita tahu kita punya cerita kita mau diceritakan pada siapa. Terus pesannya apa tuh? Formatnya apa? Macam-macam. Terus untuk itu kita butuh apa nih? Dan bagaimana cara mengkoleksi? Nah itu yang saya rasa perlu kita diskusikan dengan bimbingan kita. Kita tidak mulai dari butuh data apa dulu sih, tapi kita butuh dari belakang pulau. Nah baru data analisis. Kalau data analisis kan statistik, saya tidak akan mendiskusikan tentang kualitatif ya. Tapi kualitatif kan kemudian berarti apa yang mau kita lakukan dengan kuantitatif. Saya rasa kalau boleh tanya analisis yang paling aneh apa yang pernah dilakukan secara statistik? Yang sangat advance apa yang pernah dilakukan? Advance. Yes. Multi-level modeling atau multi-level marketing. Nggak tahu makanya kira-kira Apa? Join model. Oh kayak mau. Join model. Coba contoh kayak mau. yang gimana? Contoh prospeksional, prospeksional apa mau? Tes kontrol prospeksional. Urut ya penuh. Biasa kok. Yang multi itu survival. Kaplan Meyer. Jadi kalau untuk kemarahan itu kan katanya dari situ tak burung dilatih. Kaplan Meyer. Kapan ya? Mas Joni apa ya? Aku analisis apa ya? Lagi pikir. Jadi mau gampang. Apa ya? Enggak. Complicated ya. Yang pernah pengalaman paling complicated yang pernah dilakukan Kaplan Meyer. Cox. Aku main pelajaran MS sekarang. Karena salah naruh variabelnya itu ya kacau balau. Ya.
Ya. Bisa konsultasi nanti Pak. Oh bisa, nanti saya tak carikan statistisnya. Mbak mau saya mau ngomongnya besar. Biar digosipin. Halo Pak. Kita laki-laki di sini minoritas ya. Lo justru kan banyak. Sesuai dengan dunia. Laki perempuan saya rasa kalau kita mau secara umum di luar analisis yang canggih-canggih, ada berbagai macam modeling misalnya. Sekarang ada untuk membuktikan teori ada yang namanya structural equation model, analisis dan sebagainya. Saya juga cuma pernah dengar itu kalau disuruh ini. Seringkali yang dengan desain yang kita lakukan kan kita sebenarnya mau melakukan itu. Apakah kita kalau yang deskriptif kan sudah gampang lah. Tadi kita minoritas ya. Nah itu deskriptif. Ini nilai ekstrim. Ini nilai ekstrim. Itu dulu nilai ekstrim. Terus yang itu loh yang baru itu namanya analisis yang terakhir itu. Kapan ada data ini. Makanya kemarin aku pakai baru terus ngomong aku angel loh Mbak, paling raiso gitu. Bayesian. Bayesian Statistik. statistik. Waktu cuman saya ikut cuman dong. Duh, dia ada mau aku. Tapi sebenarnya sesuatu yang sangat masuk akal dan secara sehari-hari juga lakukan, klinisi lakukan. Asumsinya itu conditional probability. Jadi jadi cerita. Misalnya gini. Bayesian tadi intinya. Jadi intinya misalnya kita bicara tentang prevalence ya, itu tidak kalau klinisi kan kalau panas, kita nemu panas, kalau kita ada di Papua maka probabilitas paling tinggi itu adalah malaria Jogja. Kalau di Jogja probabilitas paling tinggi itu adalah jadi apa yang kita lihat itu juga akan di-adjust dengan probability yang lain. Itu intinya asumsinya begitu. Ada kondisional. Jadi itu sehari-hari biasa kita lakukan. Tapi ini buat notasi matematikanya jadi ya itu tadi dari 5 hari course saya hanya paham setengah hari di rumah. Kalau yang ini kan kita statistiknya stokastik. Yang itu Bayesian itu dua beda statistik yang bisa antara stokastik dan dua aliran yang berbeda. Ini itu Marcel. Ini statistiknya adalah stokastik yang itu lebih Bayesian. Ada 3 biasanya kita bikin group comparison. Kemudian kita ada juga kita mau mencari asosiasi atau mau mencari kausalitasnya toh. Apa saja kalau group comparison itu? Salah satu contoh strateginya tinggal tadi yang itu disebutkan kalau apakah terdistribusi secara normal, bagaimana measurement scale-nya dan sebagainya, maka kita bisa punya berbagai macam ini.
misalnya mencari asosiasi itu apakah ada berapa hal misalnya, saya rasa Bapak Ibu juga sudah paham kapan menggunakannya. Misalnya Parson itu kalau rasio interval scale distribusi normal, kalau yang correlation juga kausalitas dan asosiasi bedanya apakah? Arah hubungan. Kita nggak tahu siapa menyebabkan apa. Asosiasi ya. Kausalitas Satu arah. Lebih contoh English Association Lawyer Club itu kan jelas hubungannya. Jadi kalau status FB-nya itu complicated Berarti asosiasi. Kalau in relation berarti in relationship. itu wis jangan. Berarti kan Pak Wid itu soalnya status Facebooknya nek karo Ibu Iriani Iriani yang tepat domestic partnership. Ya, betul. Domestic partnership. Kalau tadi kan ada yang apa? Sebelumnya kan ada asosiasi komparasi ya. Group comparison itu yang ikut testing. ini Itu kalau di kita kan ya, biasanya kan hubungan ya. Apakah yang komparasi sama asosiasi itu satu level hubungan yang tadi tidak. Komparasi itu uji beda. beda atau tidak teman ya. Jadi apakah obat yang dikasih obat A tinggi badannya bertambah lebih banyak dikasih. Oke. Itu komparasi. Ini asosiasi dengan kasus yang sama. Dengan kasus yang sama. Asosiasi apakah Dengan kasus yang sama. mutasi pada viradin itu bertanggung jawab pada keparahan atau B. Tapi belum sampai regresi karena baru ditunjukkan dengan misalnya yang nilai dicatur bis kuadrat iya dan tidak yang di sini. Iya makanya. Comparison itu kemudian kita pakai juga untuk asosiasi soalnya. Itu bukan asosiasinya, itu sebenarnya kausalitas, tapi kausalitasnya dengan membedakan ada perbedaan yang group comparison. Yang kausalitas ini kita bisa menunjukkan besarnya perubahan itu akan terkait dengan besarnya perubahan. Asosiasi Kalau linear itu person, kalau logistik itu yang pangkat 2 ya. Asosiasi itu hanya menunjukkan kedekatan. Seberapa dekat misalnya saya dengan Bawe. Bener paling dekat kok itu. Iya. Paling dekat. Sama saya paling jauh. Jadi koefisien korelasinya 0,0 sekian dengan comparison itu cuma beda. Nah kalau berbeda itu perbedaannya disebabkan oleh paparannya, independen variabelnya yang lain dan bukan yang lain. Kalau dia beda, tidak sama dengan dia kontrol tadi ya. Nah, bedanya itu karena tadi variabel tadi itu. Jadi ada asosiasi. Ada. Oh ya, kalau kausalitas pasti asosiasi. Iya. Ada kausalitas. Iya, sebetulnya bahwa Kalau beda, maka itu bisa silat itu ada
ada hubungan ya. Tapi dia lebih menunjukkan kausalitas karena asumsinya bahwa yang menyebabkan perbedaan itu adalah paparannya, kecuali tadi desainnya adalah cross-seksional. Ya, yang tidak ada temporalitas. Yang kita tidak bisa dengan pasti mengatakan itu adalah kausalitas karena mengukurnya pada saat yang bersama. Karena kalau dari statistik dua dari komparasi itu kan sama. Statistiknya itu. Ya, komparasi kan perbedaan ada dua yang kedua. Ini misalnya gitu ya. Asosiasi juga begitu. Saya lihat kalau oleh statistiknya itu sama. Bukan kalau asosiasi itu ada yang beda adalah korelasi. Asosiasi. Nah ini asosiasi. Ini asosiasi. Jadi asosiasi itu cuma kita akan misalnya kita bisa kan ada ini X, ini Y. Kalau X-nya di sini, Y-nya di mana? Nah, dia kemudian seberapa dekat dia dengan datanya, dengan fungsi korelasinya. Semakin dia titik-titiknya datanya dekat sekali, maka asosiasinya semakin kuat. Kedekatannya semakin tinggi. Itu adalah asosiasi. Komparasi itu misalnya ini ada dua kelompok. Terus katakanlah ada beda di sini. Ini misalnya karena minum ini tidak minum teh, ini outcome-nya. Nah, perbedaan ini kalau seandainya dua grup itu lainnya homogen, maka perbedaan itu karena tehnya itu. Sehingga perbedaan ini bisa dinisbatkan oleh paparan tehnya. Masalahnya terus kita seringkali kita kemudian menarik kesimpulan selanjutnya adalah bahwa itu berhubungan dengan ini. Mungkin sebab akibatnya enggak, tapi artis berasosiasi bahwa ini berasosiasi dengan itu. Karena setelah kita komparasi hasilnya berbeda, kemudian kita mengambil kesimpulan selanjutnya adalah bahwa itu berasosiasi. Betul nggak itu? Kalau misalnya desainnya cross-seksional itu bisa asosiasi, karena kita tidak bisa dengan pasti mengatakan itu perbedaan itu disebabkan oleh paparannya, karena paparan sama outcome-nya terjadi pada saat yang sama. Kalau case control bisa. Kan case control untuk kasus baru itu sama dengan pokok. Tapi masalahnya kemudian pada case control yang menyebabkan sulit adalah kenapa? Asosiasi. Singkat tadi jadi sebenarnya kalau dalam programnya misalnya kan belum akhirnya bisa lah dengan cara tertentu itu bisa. Misalnya kita eksperimen nih, Pak, dikasih obat satu tidak, kita sudah di randomisasi, kita ukur kadar misalnya level blood pressure-nya tadinya sama nih sebelumnya, sama-sama tinggi, sama-sama homogen lainnya. Kita beri obat, yang satu turun, padahal yang semuanya sama. Nah, turunnya itu bedanya ini kan karena tidak ada penjelasan yang lain. Satu-satunya yang bisa dijelaskan ya karena obat itu. Karena turunnya itu terjadi setelah kita memberikan obat tadi.
Ya, ya. Mungkin causality itu semakin tinggi faktor A akan menyebabkan semakin rendah atau semakin tinggi. Nah itu kalau kita menggunakan regresi. Ya. Jadi regresi itu kita bisa memprediksikan perubahannya. Ya, jadi kalau paparannya berubah sekian, maka kita bisa memprediksi bahwa outcome-nya akan berubah sekian. Y sama AX plus B. Ya. Kalau yang linear, kayak yang linear regresi. Kalau yang logistik itu pakai untuk apa jenisnya? Hiperbola. Bukannya pakai lagi, bukan sum of least square. Tapi intinya adalah dengan regresi kita bisa memprediksi semakin tinggi itu akan ada perubahan. Betul. Kalau logistik regresi misalnya kita bisa mengukur semakin tinggi paparannya, semakin tinggi resikonya terkena. Semakin sering tersenyum, semakin sayang suami. Orang. Sering seorang istri tersenyum, semakin sayang seorang suami. Soyo sore gitu. Ya, Bang Anto. Jajal seminggu. Kalau regresi ini ada hubungan dengan yang variat dan bivariat. Kita yang namanya prediktor kan bisa satu, itu kan bisa satu, bisa dua, bisa tiga, bisa empat. Nah, regresi ini bisa kita membangun model prediktor mana saja yang paling bisa menjelaskan terjadinya outcome. Di dalam misalnya di dalam logistik regresi atau di itu ada R-square. R-square itu menjelaskan berapa persen dari hubungan itu diterangkan oleh prediktor yang ada di situ. R-square itu dekat dengan korelasi. Koefisien korelasi. Dan pada P-nya. Jadi kedekatannya dia bisa mengatakan bahwa outcome ini itu bisa diterangkan berapa persen oleh prediktor yang kita analisis. 0,75 Wah, sekali R-nya. Di regresi korelasi. Kalau di regresi itu yang tadi ada bivariat, bivariat kan kita menerangkan satu prediktor itu ada hubungannya atau tidak. Setelah itu bisa jadi yang prediktornya kan tidak hanya satu nih, bahwa outcome itu bisa disebabkan oleh berbagai macam dan bisa jadi ada interaksi di antara prediktornya. Betul. Itu yang menyebabkan di regresi baik yang linear maupun logistik regresi itu kemudian ada formulanya apa namanya Y sama dengan itu apa namanya saja itu yang mengatakan kalau X-nya berubah maka Y-nya akan berubah. Persamaan garis. Ya, persamaan garis. Plus E. Ya, plus E. Nah.
sedikit. Saya gampang. Godoni WC. Aku ya iso ngomongnya rangke. Ini ya rada. Satu lagi kalau kemudian prediktornya itu terkait dengan waktu, time variance, maka kita menggunakan Cox. Apa independent outcome. Cox itu siklo-oksigenase. Cox itu biasanya Yang berupa prostata, menjadi prostaglandin. itu terjadi pada saat inflamasi. Oksigenase biasanya ya. Itu time dependent outcome ya. Jadi saya sampai kapan dia apa namanya? Tulisannya Cox itu singkatan apa loh? Cox itu dari Nama orang. nama orang. Seperti Cochran. Seperti person. Ya. Apakah itu cohort atau bisa juga kita tanyakan sudah berapa lama sakitnya? Kita masih berapa lama? Kan sudah berapa lama sakitnya? Dia bisa nggak? Kalau misalnya bisa nggak untuk lama seseorang bekerja atau lama seseorang terpapar sampai dengan munculnya penyakit. Nah, itu kita bisa pakai time dependent outcome Cox model. Kita diasumsikan karena diasumsikan pada orang-orang yang bekerjanya awal itu dia. Untuk gaya sidik itu aku belum tahu ya. Sebenarnya Tapi harus ada causality. ya justru itu menunjukkan yang cara lain kan kita misalnya menggunakan RR relative risk ukur incident rate dibandingkan. Salah yang lain adalah dengan menggunakan ini Cox dengan asumsi bahwa hazardnya itu proporsional sepanjang waktu, tidak ada perubahan hazard. Oke, ya. Jadi dianggapnya hazardnya sama terus ya. Jadi kita bisa saja kita pakai titik ini, kita ke lapangan, maka titik ini kita kumpulkan semua, terus mana yang sakit, kemudian setelah sakit itu dia mulai kapan terpapar itu bisa. Harus berkali-kali kan? Sama seperti cohort sampai eventnya muncul. Jadi kita harus ngikutin diri sampai event muncul ya. Ada yang bisa kita sensor. Kalau sudah selesai pengamatan. Itu bisa kita sensor. Kalau kita ketemu penyakitnya sekarang nggak bisa ya. Maksudnya ke belakang. Cohort regresi. Ya bisa aja, yang penting ada cohortnya, ada prospektif atau retrospektif, ada event. Ini kan sebenarnya sama seperti Kaplan-Meier tuh. Dan kemudian ada kalau dia sudah keluar dari itu, entah itu mati atau karena hilang atau apapun, itu akan disensor. Ini dia akan bisa. Kaplan-Meier apa? Ya. Kaplan-Meier itu bicara tentang survival time-nya. Ini bicara tentang risknya hazard. Sama rasio selalu kopnya juga dimasukkan enggak. Dan dia bisa continuous ya variabelnya. Jadi sudah berapa lama Anda bekerja? Cuman ini sebenarnya logistik regresi nih. Tapi cuman ada variabelnya yang time sehingga outcome-nya juga dikotomis, bukan continuous. Ada event sama seperti survival kan ada kalau Meier kan ada eventnya sama itu ya dikotomis. Sakit tidak. Ya memang logistik regresi tapi yang ininya adalah sakit tidak, tapi intinya independennya continuous. Ya. Itu. Jadi tanya Pak. Ya. Itu kalau odds ratio itu masuk ini Odds ratio, ya itu kan logistik regresi sama dengan odds ratio sebenarnya. Kalau Anda lihat sebenarnya logistik regresi itu sama dengan AC per B AD per BC. Logistik regresi itu sama OR dari logistik regresi itu intinya sama dengan OR kalau
mungkin nggak kalau hasil misalkan dari untuk asosiasinya dia tidak berasosiasi, atau misalkan yang dari comparisonnya dia tidak berbeda nyata, tapi kemudian kalau dicek untuk regresinya ternyata dia berhubungan, mungkin nggak? Gimana? Enggak, jadi kan misalkan ada hasil dia dianalisis secara tingkat. Jadi awalnya dia lihat tadi comparisonnya dulu, terus kemudian dilihat setelah comparison asosiasi, terus kemudian dilihat juga untuk causality-nya. Tapi dari hasil yang dari depan itu tidak menunjukkan sesuatu yang katakanlah bahasa statistik yang digemari itulah signifikan, tidak signifikan gitu. Nah itu misalkan asosiasi saya adalah kalau tidak signifikan, artinya kan tidak berbeda nyata, karena itu komparasi kemudian. Tapi kemudian waktu kemudian dicek dengan odds ratio, dia ternyata ada hubungan kasualitas. Iya itu mungkin nggak itu hasil kayak gitu? Setahu saya odds ratio akan di atas 1 kalau comparisonnya itu bagaimana? Kalau tidak masuk. Ya, kan penggunanya beda nih. Ya. Kalau comparison itu tadi misalnya Saya takut bodoh soalnya jawab bingung. Prevalensi dengue antara daerah yang dikasih bakteri tadi sama yang tidak nyamuk tadi, itu bakteri yang dilebokin nyamuk tadi ya, Nyamuk yang dimasukin. Bakteri yang lebokin nyamuk tuh. Bakteri yang dilebokin ke nyamuk kan Iya, dimasukkan bisa masuk kalau dibuka dulu. Dibuka dulu baru dimasukkan. Tidak harus. Tidak harus ya. Jadi kan pertama kita bandingkan antara kelompok-kelompok dengan faktor risiko positif dibanding dengan kelompok faktor risiko negatif. Prevalensinya itu bisa digunakan sesuai. Lalu kita lihat ada perbedaan. Terus setelah itu baru kita menghitung odds ratio ya. Ya karena itu tidak beda dengan odds ratio. Iya, odds ratio ya. Jadi kan odds ratio hanya akan di atas 1 kalau comparison di situ menunjukkan ada perbedaan. Kalau nggak ada perbedaan nggak mungkin di atas 1. Lihat di mantel Hanselnya melewati angka 1 tidak. Perbijan intervalnya. Iya, perbijan kalau dia melewati angka 1 lupakan. Tidak buat untuk dikejar. Aku takut menang kok. Ya, itunya beda, set of testnya beda. Misalnya, kalau ini kan memang kita fokusnya pada entah itu min-nya ataukah pada mediannya, kemudian atau frekuensi. Kalau yang pada regresi itu kan kita mau membuat prediksi, ya, prediktor. Gitu. Jadi memang fungsinya beda. Kita mau apa dulu? Kalau memang ini sudah mencukupi dibedain, ya nggak usah pakai. Katakanlah kita mau obat gitu, obat tadi hipertensi. Apakah kita perlu mengukur regresinya? Saya rasa dengan rata seperti ini tidak memadai. Misalnya seperti itu. Akhir ya, outcome itu satu, nah besoknya banyak faktor risiko
di pada awalnya itu dia di square atau ya atau saja. Nanti yang hasil itu nggak harus berapa 5% ya, 0,5. Tapi 2% itu sudah diberikan di variannya itu. Nanti saya tahu tadinya itu mungkin 2% gitu ya. Kalau karena ada tadi interaksi. Memang rule of thumb-nya begitu. Misalnya 0,25 itu lebih kecil dari 0,25 itu standar. Enggak. Ada orang yang mengatakan ada kalau supervisor saya 0,2. Nah, itu lebih pada konsensus. Oke. Ya. Terus untuk result saya sudah ditunggu sama. Oh enggak, kira saya ternyata. Bukannya itu kok. Sudah siap. Kalau result saya rasa balik pada siapa sih informasi yang mau kita berikan apa, dan pada siapa informasi itu mau diberikan. Kalau informasinya pada sesama peneliti, saya rasa sedetail mungkin itu akan menjadi masyarakat. Kalau masyarakat awam ya fokus pada satu pesan yang mau diberikan. Itu mungkin sekarang kan untuk menampilkan result bisa macam-macam tuh. Ada yang pakai kartun, ada yang pakai animasi, ada yang pakai grafik yang luar biasa canggih, ada tertarik dengan tampilan result yang bagus, ada software yang sangat bikin outcome itu yang menarik. Itu adalah namanya Tableau. Tetapi itu harganya 1.000. $1.000 ya. Tapi dia sangat interaktif. Ya. Statistik seperti SPSS. Tetapi kemudian kelebihan dia bagaimana membuat tampilan itu yang bisa interaktif dan grafiknya atau grafik atau dan bisa interaktif. Peneliti miskin itu baru disebut $1.000 aja sudah. Kalau mau itu bisa ada jatah demo 1 bulan, bisa trial dari gentenan. Itu mungkin salah satu yang bisa. Jadi 13 juta. Kurang. Aku pernah beli rokok 54 ribu. Iya. Jadi cara saya itu